ada sebuah peristiwa menarik dalam minggu ini, yaitu dimatikannya pipa gas Nord Stream 1. Dalam setahun memang, biasanya pipa gas Nord Stream 1 ini diperbaiki. Pipa gas sepanjang 1222 km di bawah Laut Baltik ini memanjang dari wilayah Vyborg dari barat laut Rusia ke Greifswald di Jerman. Adalah pipa gas bawah laut terpanjang dan terbesar, kapasitasnya 55 billion kubik meter per tahunnya. Biasanya diperbaiki memakan waktu 2 minggu. Paling lama. Pipa yang berusia 12 tahun tersebut memerlukan maintenance perawatan, dan perawatannya menggunakan beberapa mesin yang didatangkan dari Kanada, seperti mesin turbin. Kalau mesin ini tidak didatangkan, maka perawatan menjadi tertunda yang bisa mengakibatkan shutdown atau matinya pengiriman gas dari Rusia ke Jerman dan Eropa Barat secara permanen. Minggu lalu, Nord Stream dimatikan oleh Putin untuk pemeliharaan, dan nanti rencananya tanggal 21 Juli akan dinyalakan kembali. Tetapi kali ini, Jerman tidak percaya. Jerman menuduh Rusia akan mematikan aliran gas ini ke Jerman secara jangka panjang, bahkan bisa selama perang di Ukraina, di mana gas Rusia yang menghidupkan pendingin ruangan di masa musim panas yang sangat ekstrim kali ini untuk pendingin kebutuhan listrik, kantor, niaga, rumah tangga, serta manufaktur menjadi terancam kalau Rusia mematikannya secara permanen. Untuk hal itu, Kanada harus melanggar embargo untuk menolong Eropa. Kanada harus tetap mengirimkan turbinnya. Kalau tidak, maka aliran gas akan benar-benar ditutup oleh Rusia. Ini hal yang penting dan harus diputuskan segera. Rusia melakukan tekanan diplomasi. Beranikah Kanada melanggar embargo atau tetap menjalankan sanksi ekonomi, tidak mengirimkan turbin tersebut ke Rusia? Lalu apa yang Kanada lakukan? Yang menarik adalah ternyata mesin itu akhirnya dikirim oleh Kanada. Padahal Rusia lagi kena sanksi ekonomi, lagi diembargo, tapi Kanada tetap mengirimkannya. Hal ini dikutuk keras oleh Ukraina, namun Kanada tidak peduli. Kanada mengatakan mereview sedikit sanksi ekonomi tersebut. Mengapa Kanada mengirimkan turbin tersebut? Ternyata karena disuruh dan mendapatkan dukungan oleh Amerika. Pemerintah Amerika dalam jawabannya mengatakan dengan adanya gas tersebut terus mengalir, penting untuk menyiapkan Eropa akan cadangan energi, di mana saat ini sedang mengalami musim panas yang ekstrim, di mana sebentar lagi akan mengalami cuaca dingin yang sangat ekstrim. Maka Kanada harus mengirimkan turbin tersebut. Dan bagi pengamat militer, dalam situasi ini, Rusia adalah pemenangnya. Menang dalam diplomasi perang kekuatan ekonomi tadi menjadi alat tawar, bukan menjadi alat dagang. Gas menjadi alat diplomasi, alat tawar dan alat tekan. Rusia menang jauh. Bahasa militernya, Rusia is weaponized energy. Rusia pakai energi sebagai senjata. Eropa dan Amerika demi mendapatkan keamanan energi melanggar sanksi ekonominya sendiri. Amerika dan sekutu Eropa memang munafik, berstandar ganda. Beda bicara, beda kelakuan. Ternyata Jerman dan sekutu Amerika takut kehilangan kekuatan ekonomi yang bisa menumbangkan posisi mereka di pemerintahan. Takut hilang jabatan dan takut rakyatnya kelaparan, mereka main aman. Tidak berani juga ditantang Rusia. Sekali lagi, Rusia menang banyak. Bayangkan harga BBM di Eropa, khususnya di Jerman, sudah naik bukan hanya 10-20%, tetapi naik 4 kali lipat dibanding tahun lalu. Naik 400%. Kalau Nord Stream ditutup, harga BBM naik 2 kali lipat lagi bisa-bisa. Jadi, daripada beresiko, apa yang dilakukan Jerman? Tetap beli gas Rusia, tetap memenuhi stok gas yang saat ini tinggal 60%. Dinaikkan cadangannya ke 90% sebelum masuk musim dingin bulan Oktober yang diduga akan sangat dingin tahun ini. Di mana Rusia tahu sekali rencana penyetokan tadi. Jadi ditahan dengan Nord Stream gas, dimatikan dengan alasan perbaikan dan bisa diperpanjang agar cadangan gas Jerman turun terus. Baru melakukan tawar-menawar lagi. Putin pinter dagang dan pinter memonetize kekuatannya sehingga bulan lalu dia mendapatkan ekstra 6,9 billion dolar dan bulan ini diperkirakan dapat ekstra lagi 8 billion dolar lebih dari deal gas. Adakah cara bagi Eropa untuk tidak terjebak dengan gas Rusia? Untuk sementara waktu, tidak bisa. Eropa tidak punya pilihan lain. Mempivot energinya tidak cepat. Musim dingin di depan mata. Saat ini Eropa tegang. Menanti D-Day tanggal 21 Juli. Tanggal Putin akan memainkan kartu trufnya. Apa yang Indonesia bisa ambil pelajaran dalam hal ini? Kalau mau menjadi negara superpower dan global player, tirulah Rusia. Misalnya, Indonesia menggunakan kekuatan thorium, mineral tanah jarang yang Indonesia miliki terbesar di dunia. 1 ton thorium bisa membangun 350.000 megawatt listrik alias 4 kali lipat terpasang listrik saat ini.
ini. Kalau kita menghasilkan thorium untuk ASEAN, tiap hari kita kirim gram-graman untuk kebutuhan bulanan, bahkan paling lama 1 tahun listrik negara ASEAN, bahkan beberapa negara besar dunia lainnya. Indonesia memiliki power menjadi pembeda. Maka kalau mereka melakukan hal yang macam-macam, maka thorium itu kita tahan. Thorium bukan alat komoditi, tapi alat tawar, alat tekan, dan alat diplomasi. Maka Indonesia akan dihormati. Bayangkan, listrik dengan bahan bakar gas, dengan bahan bakar batu bara menjadi mahal karena listrik bertenaga thorium harganya setengah dari harga batu bara. Selain murah, hanya Indonesia raja thoriumnya dunia. Bagai gas Eropa, Rusia raja 40%-nya. Sungguh, ngimpi deh punya pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia seperti Rusia. Siapa ya orangnya? Tapi pastinya bukan opung ya. Dalam minggu ini ada 2 negara Eropa yang dalam keadaan krisis politik, yaitu Hungaria dan Italia. Kita terus belajar dari keduanya dan belajar dari Rusia yang bermain cantik dengan multi-front war atau strategi perang dengan berbagai macam medan perang. Dikuasai Rusia dengan baik. Kita semua setuju bahwa 5 presiden setelah reformasi tidak membuat Indonesia menjadi seperti Rusia. Jadi kita belajar agar ke depan Indonesia menjadi setidaknya dihormati seperti Tiongkok dan Rusia. Oh iya, sekedar info selewatan. Xi Jinping itu sudah 20 hari tidak kelihatan di muka publik dan bicara terbuka. Dan ini adalah 20 hari terlama dia tidak berbicara di depan publik. Terakhir penampakannya itu di Hong Kong, 1 Juli 2022. Diduga dia terpapar virus Wuhan. Semoga cepat sembuh ya Xi Jinping. Jangan mati dulu. New Mind perlu lawan tanding yang sebanding. Kalau sebelum New Mind, Xi Jinping menang jauh dari Old Mind. Old Mind tekuk lutut dengan Xi Jinping. Lihat nanti New Mind, sejajar bahkan bisa lebih. Hehehe. Halah, ngimpi lo bosman. Oke, kita lanjut. Kita ke Hungaria dulu. Budapest, ibu kota Hungaria, merupakan kota tua, merupakan hub darat sentral dari berbagai wilayah jalur ekonomi Eropa Timur. Negara tetangganya seperti Serbia, Bosnia, Slovakia, Rumania, semua hub cross bordernya ke arah Budapest. Hungaria itu seperti Swiss, negaranya landlocked, tidak punya laut. Jadi pastinya tidak punya angkatan laut. Juga tidak punya pelabuhan. Lautan terdekat adalah Laut Adriatik, tetapi harus melewati negara Slovenia atau Kroasia. Posisi penting Hungaria itu ditarget oleh Rusia untuk diserang dengan strategi pelumpuhan ekonomi. Hungaria negara lemah, yang kalau kolaps, Eropa Timur ambruk, dan juga Eropa Barat bisa ambruk. Oke, begini. Kita urai sedikit tentang strategi perang Rusia jauh sebelum Rusia masuk ke Ukraina. Pertama, Rusia itu di belakang Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Idenya Inggris mau sendiri awalnya dan mengadakan referendum. Rusia kemudian bermain melalui perang media, mengarahkan opini bahwa keluar dari Uni Eropa Inggris akan lebih berdaulat. Intinya Rusia tidak ingin Eropa kuat dan berhasil. Inggris Brexit, kemudian menggoyang Spanyol di belakang kelompok Basque di utara Spanyol dan di belakang Catalonia di wilayah timur Spanyol dengan referendum ingin lepas diri dari Spanyol, dan kalau berhasil lepas maka El Clasico, Real Madrid dengan Barcelona jadi tidak ada lagi. Barcelona menjadi beda negara dengan Real Madrid, tidak ikut Liga Spanyol lagi. Basque masih terus bergejolak saat ini. Catalonia kemarin gagal referendum melepas dari Spanyol. Semua Rusia yang dukung untuk keterpisahan tersebut intinya memecahkan kekuatan agar lebih mudah mengendalikannya demi Great Russia. Pemberontakan di Moldova, di Transnistria, bahkan ada 1.000 pasukan Rusia di sana. Terang-terangan Rusia bermain. Sama dengan pemberontakan di sisi timur Ukraina di wilayah Donbas. Semua dipelihara lama oleh Rusia. Di sisi dunia, Iran, Suriah, Libya, Korea Utara adalah peliharaannya Rusia dan juga sekarang melebar ke mitra sejajarnya, Tiongkok dan Turki. Semua ini adalah strategi Rusia melakukan balance of power oposisi Amerika dan Sekutu Barat. Jadi, di dalam perang di Ukraina, Rusia menggunakan 2 negara lemah untuk digoyang, dibangkrutkan. Dibuat masyarakatnya turun ke jalan protes. Mereka tidak makan. Dari krisis ekonomi ke krisis politik, dijatuhkannya pemerintahan yang berkuasa agar negara menjadi tidak stabil. Seperti Boris Johnson terguling. Inggris belum punya pejabat Perdana Menteri saat ini. Inggris gaduh di dalam. Sekarang Italia dan Hungaria dibuat Rusia. Ini yang dinamakan multi-front war yang dimainkan Rusia. Sangat pintar sekali. Di Hungaria, minyak Rusia sudah kering dan gas sedang ditahan oleh Rusia. Saat ini 65% minyak Hungaria dari Rusia, 85% gas Hungaria dari Rusia. Dikeringkan oilnya, ditahan gasnya. Hungaria tidak sempat punya cadangan energi, dan ketika musim dingin panjang yang sebentar lagi akan terjadi di Eropa, Hungaria sudah pasti menjadi negara gagal. Hungaria sudah menyatakan dirinya energy emergency, sudah darurat energi negaranya. Ini efek Hungaria mengikuti sanksi ekonomi Barat kepada Rusia, lalu malah dibalik, dikeringkan dan ditahan sekalian sama Rusia. Hungarianya kolaps dan teriak ke Barat, "Lu sih!" Saat ini
Satu-satunya energi yang dijalankan untuk daya listrik di Hungaria adalah dari listrik tenaga nuklir. Untuk mengantisipasi musim dingin panjang, tanpa gas dan minyak Rusia, Hungaria akan mengaktifkan listrik tenaga batu bara. Power plant lama yang harus dijalankan lagi yang sudah berhenti sejak 15 tahun yang lalu. Pengiriman batu bara baru akan masuk awal tahun depan. Itu pun belum bisa mencukupi energi yang Hungaria butuhkan. Eropa saat ini kebingungan dan membuat peraturan baru lagi. Minyak yang dilarang, yang diembargo, hanyalah yang lewat laut, yang lewat darat boleh dijalankan. Lah, Hungaria sudah dikeringkan dan tinggal disiapin rubel untuk bayar ke Rusia. Ternyata Rusia menolak. Yang bakal kena serangan kemudian adalah Jerman. Walaupun turbin Kanada sudah datang, pemeliharaan pipa gas Nord Stream dilakukan. Akan dinyalakan lagi 21 Juli. Besar kemungkinan tidak dinyalakan segera. Hal ini dilakukan Rusia untuk menekan Eropa Barat. Rusia mencoba mengeringkan cadangan gas Jerman yang ada di tangki sebesar 60%-an akan dibuat nol kalau perlu. Dan apa yang Rusia lakukan di Hungaria adalah contoh nyata yang akan membuat Jerman gemetar. Rusia kemarin berkomentar, Gazprom berkomentar, perbaikan di Portovaya Station memerlukan waktu lebih panjang. Karena itu diperkirakan tanggal 21 Juli belum tentu bisa dialirkan gas ke Jerman. Aimate, tanda-tanda nih. Eurozone akan kolaps kalau Jerman inflasi tinggi dan kekurangan energi. Ada pertanyaan dari kita, kenapa Putin baru nunggu lebih dari 100 hari baru mencekik Eropa? Kenapa nggak dari awal-awal perang Putin cekik Eropa dengan mematikan pipa dan gasnya ke Eropa? Menurut Zelensky, Ukraina, Rusia akan menyerbu besar-besaran Ukraina. Major Russian offensive ke wilayah Donbas, Donetsk, hingga Odessa. Pelabuhan Ukraina bersama dengan Eropa lagi kebingungan urusan energi. Semua lini perang Ukraina saat ini, Rusia mulai bergerak maju lagi. Dunia berharap setelah serangan di Donbas, semoga Rusia menyetop perang diganti dengan diplomasi politik, mengesahkan wilayah yang dicaplok Rusia, dan NATO berhenti ekspansi. Maka damai terjadi. Kalau tidak berhenti perang, perang ini akan panjang, dunia akan menjadi bukan dunia yang kita kenal selama ini. Untuk itu semua, sudah siapkah Indonesia?